Apa kabarnya pagi ini? Sehat, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan di bawah lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali lagi dengan Bapak dalam pembelajaran PPKN. Kalau orang bilang PPKN itu meribetkan atau merumitkan atau membosankan, tapi sekarang akan kita coba atau akan kita buat pembelajaran PPKN itu mengasihkan. Nah, kali ini kita bertemu kembali di PPKN kelas 8 bab 2 tentang makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yuk, mari kita lihat materinya. Nah, pertama kali kita lihat apa itu penggantian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar dalam UUD NRI 1945 itu lebih sempit daripada hukum dasar, karena Undang-Undang Dasar adalah hukum tertulis, sedangkan hukum dasar termasuk juga di sana dalamnya hukum tidak tertulis. Nah, apa yang membedakan tertulis dengan tidak tertulis? Yuk, mari sama-sama nanti akan kita bahas. Sebelum kita membahas yang namanya tertulis dan tidak tertulis tadi, kali ini kalau berbicara Undang-Undang Dasar itu kita berbicara tentang konstitusi. Nah, apa itu konstitusi? Konstitusi kalau dilihat pengertiannya itu adalah menurut bahasa dan menurut istilah. Kalau menurut bahasanya itu berasal dari bahasa Prancis, constituante, artinya membentuk. Sedangkan dalam istilahnya atau pengertian dalam istilahnya, konstitusi adalah suatu aturan yang berfungsi untuk mengatur ketatanegaraan sebuah negara. Nah, kalau di Indonesia, konstitusi itu ya yang tadi, konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi atau hukum dasar itu terbagi menjadi dua. Tadi di awal sudah disinggung ya, ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal, seperti kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan, konvensi. Dan lebih sederhana lagi atau lebih simpel lagi contohnya adalah pidato kenegaraan presiden pada tanggal 16 bulan 8. Itu setiap tahunnya seperti itu pidato presiden. Selanjutnya masuk kita kepada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan berarti posisi atau tempat. Nah, secara kesimpulannya dapat kita poinkan beberapa sebagai berikut. Yang pertama, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran dari pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, pembukaan UUD NRI tahun 1945 ada 4 alinea, yang masing-masing alinea memiliki karakteristiknya serta nilai dan makna penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Poin yang terakhir adalah nilai-nilai bersifat universal dan lestari. Universal adalah berarti nilai-nilai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 tersebut dapat diterima oleh bangsa di dunia karena mengandung penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan lestari berarti mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk hubungan antara pembukaan UUD NRI 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dapat kita simpulkan menjadi 3 poin. Poin yang pertama, pernyataan kemerdekaan disebutkan kembali pada alinea ketiga pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang bunyinya
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, serta dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Poin yang kedua adalah pembukaan UUD NRI tahun 1945 ditetapkan bersamaan dengan ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Kita tahu pada tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah ditetapkannya hasil sidang PPKI. Poin yang terakhir, pembukaan pada hakikatnya merupakan pernyataan yang terperinci dari adanya cita-cita luhur bangsa Indonesia. Nah, apa itu cita-cita luhur bangsa Indonesia? Yaitu ada 5: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita masuk bagian yang terakhir, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama. Makna alinea pertama ini lebih kepada menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Karena pada alinea pertama ini terdapat kata-kata bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pada alinea kedua, menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama memperebutkan kemerdekaan, serta kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-citanya tadi, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea ketiga ini, makna yang kita ambil dapat 2 poin. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia selain dari perjuangan bangsa Indonesia merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia didapat karena adanya keinginan luhur bangsa Indonesia supaya berkehidupan yang bebas, yang merdeka tadi. Alinea keempat, memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya yang terakhir, ada dasar negara, yaitu Pancasila. Kita pada hari ini, semoga apa yang kita sampaikan tadi mudah kalian pahami, mudah kalian mengerti, dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Sekian dari teacher, pesan singkat untuk kalian semua, tetap semangat, jaga kesehatan, dan